Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan berkah bagi kita semua, baik bagi anak-anak maupun bagi ibu. Anak-anak kelas 10, hari ini kita belajar materi ekonomi, yaitu materinya tentang kebutuhan manusia. Standar kompetensinya memahami kebutuhan manusia, kemudian kompetensi dasarnya mengidentifikasi kebutuhan, indikatornya mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran ini agar siswa mampu dan mengetahui jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu terdiri dari berapa? 4 macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia itu berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitas, apa saja berdasarkan intensitas? Yang pertama itu, misalnya ibu tanya, ibu gambarkan seperti ini contohnya. Ada manusia itu terkadang dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Nah, itu kalau tidak ada, maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Jadi jenis-jenis kebutuhan manusia itu berdasarkan intensitasnya ada 2. Ada kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer contohnya apa? Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak harus dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya apa? Pangan, papan, sandang. Pangan apa? Makanan. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tahan tidak kita lapar? Kan tidak tahan lapar, tidak tahan haus. Nah itu. Kemudian contohnya sandang. Tahu sandang? Sandang itu adalah pakaian. Kita butuh pakaian. Siapa yang tidak mau? Yang perempuan pakai baju. Siapa yang tidak pakai baju? Nah itu. Jadi butuh manusia itu dengan sandang. Kemudian papan, kebutuhan papan. Apa itu kebutuhan papan? Adalah kebutuhan tempat tinggal. Mau kalian tinggal di hutan, tinggal di bawah kolong jembatan, atau di tenda saja kita tidak betah, anak-anak. Nah, makanya kita ada kebutuhan itu yang harus dipenuhi. Jadi kalau tidak ada kebutuhan itu, maka akan terganggu kelangsungan hidup kita. Kemudian ada lagi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi setelah adanya kebutuhan primer. Contohnya, tetangga punya TV, mau juga kan TV? Nah, mau beli TV. Tetangga memiliki mesin cuci atau kulkas, mau juga. Tetapi kalaupun kita tidak ada, itu tidak terganggu. Kelangsungan hidup kita tidak apa-apa. Jadi itu kebutuhan sekunder. Berdasarkan intensitasnya, jadi ada 2, kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, ada 2 kebutuhan berdasarkan waktu itu, yaitu apa? Kebutuhan sekarang dan akan datang. Ibu gambarkan seperti ini. Kalau kebutuhan sekarang itu, ada orang yang lagi sakit, dia butuh apa? Kalau lagi sakit, tentu butuh dokter, butuh obat. Nah, itu namanya sekarang. Harus ada waktu itu. Kalau lagi sakit, harus ada obat, harus konsumsi obat, harus ke dokter. Itu kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan yang akan datang, contohnya apa? Orang tua kalian mau menyekolahkan atau menguliahkan kalian. Dia punya persiapan. Apa persiapannya? Tentu punya tabungan, menabung terlebih dahulu. Atau mau naik haji, itu kebutuhan yang akan datang, nabung. Orang tuanya, anaknya mau masuk SMA, jadi sebelum masuk SMA, masih SD atau masih SMP, orang tuanya sudah menabung. Untuk apa? Untuk anaknya nanti
masuk SMA atau mau kuliah. Oke, paham? Kemudian macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan apa? Ibu gambarkan seperti ini. Pagi-pagi mau senam, mau olahraga, ya, olahraga jalan kaki atau bersepeda atau maraton. Nah, itu kebutuhan apa itu? Kebutuhan apa namanya? Mau sehat kan? Ya, kalau mau sehat itu namanya kebutuhan jasmani. Jadi ada kebutuhan jasmani. Terus ada lagi, orang terkadang-kadang mau refreshing, mau nyanyi, hiburan, kemana misalnya. Ada lagi dia mau mengaji, mau mendekatkan diri dengan Allah, sholat. Kenapa? Karena dia jiwanya, rohaninya butuh ketenangan, butuh hiburan. Jadi kebutuhan berdasarkan sifatnya itu ada dua. Kebutuhan jasmani dan rohani. Yang rohani tadi, itu tadi mau ini baca Al-Quran, mau sholat. Kalau orang Islam kan, kita kan. Kemudian mungkin hiburan, nyanyi, terus ini ya refreshing. Itu caranya untuk menenangkan jiwa kita, rohani kita. Kalau lagi misalnya ada pikiran, banyak masalah, lagi ada masalah. Oke, paham? Nah itu, jadi kebutuhan menurut sifatnya tadi ada dua, kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjeknya. Nah, ibu gambarkan seperti ini anak-anak. Orang mau lewat jembatan. Itu apakah orang pribadi yang lewat jembatan itu? Tidak. Itu orang banyak. Ya. Jadi itu namanya kolektif bersama-sama. Kalau misalnya ini orang, contohnya kebutuhan akan alat bantu dengar, orang yang sudah tuli, matanya tidak telinganya tidak bisa mendengar atau tidak kedengaran, dia memakai alat bantu. Itu orang pribadi namanya, itu kebutuhan berdasarkan ya individu. Jadi kebutuhan menurut subjeknya itu ada dua, kebutuhan individu atau kelompok, atau kita balikkan kelompok atau individu. Kalau individu itu orang pribadi yang punya, cukup orang pribadi itu yang mau kebutuhan itu. Ini contohnya lagi apa, misalnya kalau orang individu kursi roda, mungkin untuk orang yang tidak berjalan, tidak bisa lagi berjalan, lumpuh atau apa misalnya kan. Nah itu, atau kakinya ini terkilir. Nah itu siapa yang butuh? Apakah orang seluruhnya? Tidak, orang pribadi. Oke, paham anak-anak? Mungkin itu saja ya materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya, kebutuhan manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu ada 2, kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu dan kolektif. Kemudian kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Ada lagi kebutuhan menurut apa? Waktu. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Oke, ibu rasa ada yang tidak paham dengan materi ini? Oke, sudah paham semua ya anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita akan lanjutkan materi kita untuk pertemuan selanjutnya, yaitu membahas masalah kelangkaan. Dan materi ini kita tutup, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.